Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyor baik, ada nyawa salam. Hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah, baru mulai ceramah, yiklah datang. Agak lame Pak. Ikat ngolok ngolok lame. Nah, dua macam boleh. Kita bersyukur pada Allah, hari ini adalah hari yang baik. Dipertemukan Allah di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam kesempatan yang baik, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut bersyukur kita masih bisa berjumpa. Saya rasanya sudah 2 kali ini berdiri di podium ini, persis tepatnya di sini. Yang masih teringat dengan saya adalah narik kapal inilah. Dulu mikak lah aku megang, takut tertarik. Hari kak masih mikak lah gaya aku megang ikan. Kita berjumpa, diberikan panjang umur oleh Allah SWT. Saya yakin uang yang waktu-waktu saya hadir, ada di antara kita yang sudah tidak hadir lagi hari ini, sudah diambil oleh Allah SWT. Nah, kita bersyukur masih ada kesempatan. Sesuai nikmat itu yang ditunjukkan oleh Allah, kesempatan untuk menambah amal ibadah seperti yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita menuju masjid, serta tadi kabarnya ada yang mau rantang apa tadi, pemakanan, semua itu dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tambahan amal bagi kita. Dan bersyukur yang kedua, Allah masih memberikan kesempatan kita memohon ampun kepadanya. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak disengaja. Maka hari ini Allah mengingatkan kembali kita dengan sebuah peringatan peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi ini sangat akrab dengan kita. Kalau bahasa gampangnya Maulid ikat tubuh nyebutnya maulud. Mana yuk kamu nak maulud? Au maulud kan. Tapi di Jawa itu tubuh dak lemak nengoi. Tertulis milad. Milad Nabi Muhammad. Ya Allah, juga milad ikak. Asal aku sama baik bahasa sikat dengan saya ketiga. Sama baik. Cuma tubuh dak makannya itu karena lain cerita. Maulud tubuh. Maulid atau maulud. Kalau Isra Mi'raj tubuh kadang-kadang nyebutnya Ma'erat. Mana yuk nak Ma'erat? Yang penting jangan Ma'erot. Kalau Ma'erot tubuh melanang enggak yang tahu. Spesialis Ma'erot ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan sejarahnya, juga hikmah di balik sejarah. Kalau cerita sejarah mungkin lah banyak tubuh nengoy. Dari kecil tubuh nengoy, cuma neman lalali daripada terkenang ada. Maka kita selalu diingatkan dengan peristiwa-peristiwa, peringatan-peringatan seperti ini. Nanti juga akan diuraikan hikmah di balik cerita-cerita itu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati sebagai Maulid Nabi, kenapa itu bisa jadi diingatkan terus?
Karena tadi ayat yang dibacakan oleh protokol, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena Allah telah menyatakan sungguh telah ada suri tauladan yang baik di dalam pribadi-pribadi Rasul. Ada uswatun hasanah. Ada sih kak namanya uswatun hasanah. Dah datang ayo sana ada sana. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau kepingin mencari contoh, dak usah ke tempat lain, dak usah nyari uang lain. Carilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, siapa yang bisa mencontoh itu? Lanjutan ayat tadi, liman kana yarjullah. Uang yang pacak mencontoh Nabi itu adalah orang yang liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Tubuh ikak lamun pacak nak kembali kepada Allah, maka tubuh kapan mati disebut dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepengen tubuh kembali kepada Allah. Nah, orang yang mampu mencontoh pribadi Rasul adalah orang yang liman kana yarjullah, yang kepengen bertemu, berjumpa, berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang yang percaya dengan hari kiamat. Baru bisa mengambil pelajaran dari baginda Rasul. Karena banyak pelajaran Nabi kak masalah keyakinan. Yang keyakinan nikah lah yang sebut akidah. Yang orang kafir tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah wa zakarallaha katsira. Orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Itulah orang yang akan dapat mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul Allah. Maka saya buka dengan ayat ini supaya kita tahu, Pak. Tubuh kita kira-kira masuk tak 3 kelompok tadi. Kalau masuk kelompok yang pertama, tubuh insyaAllah pacak milui atau belajar bagaimana Rasulullah SAW berperilaku. Kalau kita masuk kelompok yang pertama, artinya yang mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah. Kalau tubuh masuk yang kedua, tubuh percaya dengan hari kiamat, hari akhir. Sebab orang yang tidak percaya hari kiamat, maka dia akan hidup seenaknya di dunia ini. Ujinya dunia ikat sekali ikat lah, dah tu dah kata lagi urusan. Tapi bagi orang yang percaya akhirat, dia akan berhati-hati bahwa dunia ini bukanlah yang terakhir, tapi terakhir adalah yaumul qiyamah dan kehidupan akhirat. Maka ada pertanggungjawaban yang harus ia persiapkan. Dan orang yang ketiga adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memperingati Maulid? Jawabannya boleh. Kalau ada orang mengatakan tak jadi kak bid'ah, aulan taklah dia. Pokoknya itu bunyi memperingati. Bahasa memperingati kak dikenangkan terus lagi neman lali. Saya pernah tak diperingati tambah lali. Memperingati kak memang tak kata di zaman Rasul. Peristiwa Maulid ini tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak merayakan Maulid Nabi, ulang tahun masih tubuh, dengan cara model ikak. Tak kata Nabi. Apalagi yang tiup lilin, joget-joget, karaoke, kapan nyanyi ikan dalam kolam. Dah kata.
Tapi apakah Nabi memperingati kelahirannya? Jawabannya iya. Bagaimana Nabi memperingati kelahirannya? Kata Nabi, ditanya sahabat, kenapa Nabi puasa hari Senin? Kata Nabi, saya puasa hari Senin selain dari perintah dari Allah, saya mengingat hari Senin adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi puasa waktu mengingatkan saat kelahiran Nabi. Berarti ada perayaannya. Tapi sebagai umat, kita merayakan untuk mengenang, mengingat. Kalau tubuh mengenang, mengingat, maka kita akan meniru. Maka inilah yang kita kenal dengan mencintai. Kita mencintai Allah, itu tidak bisa langsung, Bu. Harus ada contoh bagaimana mencintai Allah. Maka disebutkan dalam ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, uji Nabi, fattabi'uni, maka ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba itu mengikut dengan ada ilmu. Bapak sekalian, kalau tak ngikut tak kata ilmu, namanya taklid. Ngatakan ikat taklid kamu kak. Berarti milu-miluan bahasa Dobu. Tak pernah tahu, pokoknya milu. Uang semayang, Allahu Akbar, ngangkat sikap milu. Allah tinggi sikap milu boleh. Uang lepak kasih sikap milu boleh. Naik kak milu-milu. Kalau itu disebut taklid, yang milu-milu tadi. Tapi kalau ittiba, maka itu artinya mengikuti Rasul dengan ilmu, melalui belajar. Bagaimana cara belajar? Pengajian, cawisan. Kemudian tadi ada rombongan pengajian Al-Hidayah, ibu-ibu ya. Amun zaman mereka kalah bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, pengajian banyak pengajian ibu-ibu ya. Kapan pengajian yang hari Kemis lain baju. Orang di ongkos tapi kan. Udah baca mengkami lanang ikak bajunya itu udah ketik masalah. Cuma uang betina ikak kapan datang pengajian bajunya itu lah. Ada bah yang ngomong nah tidak ngomong bajunya itu lah. Mau uang lanang kak cuek baik. Modalnya cukup uang lanang ikak kerja. Kerja itulah. Kepiye itulah koneng boleh. Bulu lagi hilang. Baju nyentulah. Menuang betina kak kapan pergi pengajian banyak. Mulai dari pucuk jilbab berubah. Turun ke bawah. Pakai baju kak nak ngubah boleh. Tak cukup oleh tas boleh. Kadang-kadang tas kak ngambil tempat duduk uang lain. Oleh nak duduk ke tas tadi. Ya Allah nunjuk ke tas tadi. Cuma sikap dah itu di Bogor. Sikap dah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ada pengajian, ada kiai yang masih mengajak kita untuk mengingatkan. Maka kita tidak taklid tadi. Ada guru sehingga kita ittiba. Maka dikatakan tadi fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ngikut itu belajar, bukan sekadar ada uang ngawikan atau pemilu ngawikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah prinsipnya kita melaksanakan Maulid Nabi untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari bagaimana beliau dan bagaimana sejarah yang menulis tentang diri beliau. Kelahiran baginda Rasulullah SAW diperingati, kita juga merayakan, kita ambil di tubuh ika ada namanya marhaba. Apa yang bisa kita ambil? Berikan nama yang terbaik. Nabi Muhammad tinjuk nama bagus. Sudah namanya Ahmad atau Muhammad, artinya terpuji. Nama Muhammad ini jarang dipakai orang Arab waktu itu.
Cuma kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib dapat ilham dari Allah, petunjuk dari Allah untuk memberikan nama Muhammad. Maka nama ini adalah nama yang asing pada waktu itu. Diberikan nama, ditanya oleh orang, Kek Tolib, ada Kek Tolib juga. Nah, Kek Tolib ika ditanya uang, so reti nama cocongmu itu. Oje Kek Tolib ika retinya terpuji. Mudah-mudahan cocongku ika jadi uang yang terpuji. Apa maksudnya? Kalau memberi nama anak, berilah nama yang baik. Jangan basing-basing. Ngenjuk nama anak Gonto. Gonto itu ekar bahasa Lembang ya. Bahasa tubuh Gonto. Aku kesian ni budak. Ngapai tak mengatakan nama, yuk nama anak kamu berjebut Gonto. Aku bulat ni. Kecil bulat ni, cak Gonto. Cak ngenjuk nama sekendak baik. Nama adalah doa. Jangan sembarangan memberi nama kepada anak. Walaupun kalimat kata-katanya sederhana tapi maknanya dalam. Boleh memberi nama anak dengan nama para nabi. Nama anak dengan nama sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Ridwan, nama malaikat. Tubuh ika kadang-kala nama nabi kelakuan Fir'aun banyak. Nama lah bagus. Cuma doa na bagus, cuma belum tentu bagus. Apalagi nama tak benar. Jok nama yang bagus. Kadang-kala ada orang menjuk nama anak tu karena peristiwa. Lama tak dapat anak, berusaha sejak berbini belaki tak dapat anak. Ngatakan yuk ngapain kamu tak dapat-dapat? Tak tahu je gugur terus. Tak tahu je kapan dapat ika. Ngatakan kak, kapan dapat tubuh kak? Ngatakan gugur terus mika. Nah pokoknya tubuh berusaha terus. Berusaha dapat anak nomor 1. Lanang bule kapan lahir. Lame kak gugur terus. Kau kunjuk nama Sangkut. Kau nyengkak Sangkut. Lame kak gugur terus. Maka nomor 1 tunjuk nama Sangkut. Ya Allah terima kasih engkak nyangkut kan. Dapat siko. Ternyata mbok tadi dapat bule. Kapan lahir lalanang bule. Nih engkak dapat bule tubuh. Tubuh tunjuk nama lengkap. Sangkut kakak adik lengkap. Dapat bule ketuman dapat yang ketiga lahir bule. Pengen betina lahir lanang. Soalnya nanti kata bunjuk nama. Tak baca lagi nyingkak. Kalau tadi yang pertama itu tersangkut baik, nyingkak lekat baik, nyingkak digoyang tak tergoyang, dicabut tak tercabut. Tu bunjuk nama teguh. Ada teguh juga. Ngapai kak dia nama teguh? Mudah-mudahan dia kak teguh pendirian. Tak mudah goyang. Kapan milih nyingkak tu lah pilihannya. Tak bergoyang karena duit dah. Dia istiqomah bahasa agamanya. Itu teguh namanya. Teguh megang pendirian. Tak mudah terombang-ambing. Bagus walaupun bahasa tubuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Nabi Muhammad diberikan nama yang baik. Tubuh memperingatinya dengan marhaba. Ada bahasa membaca berjanji. Sejarah tentang kelahiran Nabi berjanji itu. Ada nazom. Amun sikap berjanji apa nazom? Mang, anu kak Isak. Berjanji. Amun kami di saya ketiga itu kok ada 2. Kalau dia berjanji, ikak nyukur. Makanan inilah kesal. Kalau berjanji. Kapan dia nasi minyak? Nazom. Kami itu lain. Nyatakan nak nazom apa nak berjanji? Ai nazom, nasi minyak. Nasi minyak ukurannya. Kalau cuma naklah kesal nyatakan cukup dengan berjanji. Lain kelas. Apa yang kita lakukan? Memberi nama anak. Ada lambang di situ, ada bendera kan? Bendera ikak dari duit.
Syirik tak Kak? Ustaz Ika? Dah. Ika lah yang disebut Kiai Lame maqamud doa. Makom lambang doa permintaan, lambang dari sebuah permintaan. Yang berbaris luan sekali, mawe minyak wangi. Ya Allah, jadikan nama budak Ika wangi, deman wangi yume. Budak tadi. Baris nomor 2, mawe bendera. Bendera Ika dari duit 2.000 kan, Bu? 2.000. Amun 100, asyik aku pecah rumah itu. Merebut duit itu. Cuma asyik aku ada bae musim caleg Ika yang nempelkan 100, asyik aku ada. Bapak Ibu, duit bendera dari duit, suwe lambang itu. Ya Allah, jadikan nama anak ini, diberikan nama ini budak Ika ngetop, berkibar cak bendera. Kan bendera. Cuma tak cukup berkibar cak bendera ngetop. Karena bendera Ika dari duit, au berkibar ngetop berduit mulai ya Allah. Karena suwe Bu, ngetop buntu tak dia ke uang boleh masalah. Kamu jengoklah, Ika ngetop, dah kata duit, tak kena cocok. No, juga itu boleh. Makin nak ngetop nak berduit, doa tadi. Ika doa uang tuwek terhadap anak ngenjuk nama kan. Mudah-mudahan anak Ika dengan nama Ika ngetop uang hebat berduit. Nah itu doa bendera tadi. Maka cukup 2.000. Kalau kamu nak ngetop nian, ya 100 tadi. Tambah ngetop deh. Yang namanya lambang. Yang kedua ya katik-katik cerita duit itu direbut. Saya ngartikan anak pertama lanang, Ika ngatakan simpan jadi jimat untuk berdagang. Dah katik-katik. Kau sendak itu. Itu tahayul. Dah katik tu. Amun kamu nak laris berdagang, harga murah, barang bagus. Laris lah. Nyual jujur, aman lah. Amun barang bagus dah, timbangan ngiyuk je. Harga larang. Dah sudah sekali tu lah orang beli. Dah tu tak melipat lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama yang baik dirangkai dengan bunga. Ya Allah, jadikanlah anak ini dengan nama yang baik, menjadi orang yang melengkapi kehidupan di dalam bermasyarakat, warna-warni masyarakat, mampu merangkai hidup bersatu. Ada lagi biasanya telok Bu. Ada telok ada. Barisan pemawe telok. Suwe tak lambang telok. Mudah-mudahan anak Ika pacak betelok. Lambang telok Ika arti budak Ika waras, subur, beranak pinak, sehat keturunan. Itu ada lambang telok. Ika ni nggak telok kamu nerima baik telok. Suwe kendai tak boleh tahu. Telok itu supaya doa itu agar budak Ika sehat, ada keturunan. Sebab Ika rezeki. Jangan sampai dia tak katik keturunan. Maka ada lambang telok, ada lambang permen, segala uang senang. Itu maqam doa. Seandainya tat Ika marhaba tak katik setua itu, apakah jadi masalah dengan budak? Tak. Jangan percaya dengan hal yang seperti itu, karena itu adalah lambang dari doa. Cuma tubuh Ika tak baca lepas namanya beragama ini. Ka'bah saja itu lambang dari kiblat. Kita nyebutnya adalah Baitullah, rumah Allah. Kiblatnya Mekah, namanya Ka'bah. Yang lah pergi umrah, pergi haji, ke Ka'bah itu, tat, Ka'bah Kak sebutannya Baitullah, rumah Allah. Ada tak Allah di dalam itu? Tak kata. Maka Kak lambang persatuan tubuh kiblat, menghadap. Qobala itu artinya menghadap. Karena itu buka menghadap ke satu titik. Dinjuklah lambang Ka'bah itu. Di mana Allah? Dimanapun berada. Karena Allah tidak mengambil tempat di alam dunia ini. Allah berada di alam gaib. Yang jelas Allah berada di hati kita. Di dalam keyakinan kita. Maka untuk menyatukan kita di alam dunia ini, Allah berikan simbol. Simbol itu adalah Ka'bah.